cuan, we be getting money. Cuan. Yang pertama PH ya. Udah mulai menarik sih PH lagi guys. PH ya, Pampros. Nah, Pampros di sini fundamentalnya minus ya untuk saat ini. Dan waktu pandemi memang dia profitnya sih gede ya. Waktu pandemi lumayan, sekarang sih minus. Tapi kalau BBV-nya sih 0,62. Kita lihat PH apa yang terjadi sekarang. CC guys yang main. Agak kurang ini ya. Agak kurang rame PH ya. Tapi kalau lihat chartnya ini udah mentok guys kayaknya ya. Lihat aja tuh, mentok mentok bawah ini harganya guys, di 555 ini 555 550 itu mentok bawah. Nah waktu itu dia sideways lama di sini, tapi kita copetin tuh enak di sini guys. Nah ini terus ngegas cuet gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini pasti banyak yang sangkut di tanggal 19 dan 20 Desember. Nah itu kita coba lihat ya. AVG-nya si PH nih, dari awal Desember. Nah yang sangkut ternyata kode broker XC ya. Dan mereka sangkutnya di 700-an lebih. Nah ini ada MG juga guys di 730. Jadi kalau menurut saya sih ini udah aman sih. Kalau teman-teman beli PH di harga yang sekarang itu bisa dibilang udah pasti AVG-nya itu paling bawah kayak gitu guys ya. Nah, AVG-nya paling bawah. Jadi bisa dicicil untuk si PH. Ini nunggu aja berita apa kayak yang tentang kesehatan gitu ya. Muncul flu zombie gitu ya. Wah, flu zombie menyerang Indonesia. Langsung arah tuh PH tuh. Nah, tunggu aja ya permainan orang atasan. Kalau mereka udah akumulasi banyak pasti muncul tuh berita flu apa kayak penyakit apa kayak ini kayaknya sih mereka ini akum dulu teman-teman. Nah ini diakum. Nah udah akumnya udah kenyang udah banyak, wah munculin tuh berita kesehatan. Wah pandemi lagi, wah arah sahamnya mereka jualan gitu guys. Nah ini kita melu akum. Nah targetnya kemana nih untuk si PH ya? Mungkin targetnya ke 580 dulu lah, yang terdekat lah sampai 600 lah untuk target dari PH. Nice, terus lanjut yaitu KF ya, ikut PH ya KF ya. Kimia guys, ini Kimia Farma teman-teman. Fundamental Kimia Farma juga minus sama kayak si PH guys. Kita lihat untuk KF. Nah ada PD yang MG-nya jualan guys. Nah kita lihat dari awal Desember, kita lihat berapa AVG-nya. Ternyata ada XL XC juga nih. Oh XC-nya nggak ada guys, XL doang ya. Dan mereka AVG-nya di atas 1300 guys. Nah ini ada AI di 1300, ada AK di, nah ini yang terendah si AK guys di 1152. Dan AK pun juga sangkut di sini. Kita lihat KF. Tuh KF udah juga di enak, tapi kalau kita lihat KF belum mentok. KF itu terendahnya di 700. Dan sekarang sih 990. Tapi posisi KF ini teman-teman ini mantul di EMA 200. Nah, semoga aja biasanya nih saham kalau udah uptrend, ini kan uptrend di sini guys. Nah, kalau udah uptrend gini terus dia turun di EMA 200 ada gejolak biasanya. Nah, ini kayaknya sih bisa mantul untuk besok untuk si KF. Kita manfaatin momennya aja. Berarti targetnya ke berapa ya? Mungkin ke sini teman-teman. 1050 lah. Sampai 1050 sampai 1100 untuk target dari pantulan si KF guys. Nah semoga bisa ya untuk ke situ. Oke nice, lanjut yaitu saham dari Astra International teman-teman. Nah ini mungkin teman-teman yang punya Astra pasti banyak ya. Jadi Dividend Hunter itu udah pasti punya Astra. Kalau Dividend Hunter karena Astra ini dividen payout ratio itu 90%. Nah kalau kita lihat di sini teman-teman, EPS-nya si Astra itu 845. Nah kita hitung ya, ini buat Dividend Hunter aja. Berarti 845 dikurangi 10%, kan 90% DPR toh. Berarti sekitar 760. Nah kemarin Astra itu udah ngasih interim berapa ya? Kalau nggak salah itu 94 apa 95, kita anggap 95 lah ya. Nah berarti dividen Astra itu masih sekitaran 665 nanti. Nah, Astra itu dia mau bagi dividennya itu di bulan Mei. Mei dia bagi dividen. Terus dia mulai ada gejolak itu di Januari lewat berarti Februari, teman-teman. Nah, Astra ini ada gejolak di bulan Februari. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya,
ini sempat loncat tinggi waktu di Februari tahun lalu. Dari 5.800 langsung loncat ke harga 6.100. Nah, ini ada selenting-selenting dividennya gede, yaitu di akhir Februari. Nah, kalau menurut saya sih, kalau teman-teman itu mau dividen hunter si Astra, ini udah mulai cicil dari sekarang. Ya, jangan nanti-nanti. Kalau nanti-nanti udah terlanjur naik, teman-teman akan dapat dividennya kecil. Karena udah terlanjur naik, kan yieldnya kan tergantung harga teman-teman ya, tergantung AVG-nya teman-teman yieldnya. Oke, kita lihat untuk Astra, pasti dividennya sekitaran di atas 600 lah, masih oke banget. Nah, kita anggap aja ya 650 ya, dibagi 5.200. Nah, yieldnya itu masih 12% teman-teman untuk harga saat ini. Ini keren banget untuk Astra ya. Fundamental Astra coba lihat sendiri nih, bagus nggak? Pol bagus ya kan, pernya kecil, BBV masih 0, ROE-nya gede, perusahaan besar pula, luar biasa. Nah, tapi memang di sini ada namanya skandal pemalsuan keamanan Daihatsu ya, itu yang menyebabkan Astra ini turun guys. Jadi ada investor yang keluar memang. Nah, ini yang keluar yaitu RX BKKZ, jadi asingnya ini memang keluar di saham Astra guys. Ya gara-gara kalau menurut saya ya, karena Astra ini juga kalau fundamentalnya dibilang turun kan enggak, turun malah naik tuh profitnya. Ya masalahnya memang itu dia guys ya, dari skandal pemalsuan yang diberita itu. Jadi kalau misalnya sih ya cicil dulu aja untuk dividen hunter sih oke-oke aja, karena dividennya itu masih di atas 10% tuh menarik sekali untuk setahunnya teman-teman. Nah, targetnya kemana? Kalau mau jadi dividen hunter, teman-teman, ya minimal targetnya jualnya di atas 6.000 lah. Tapi harus nunggu sampai bulan April, ya. Nah, untuk deket-deket ya, maybe kalau deket-deket ya targetnya mungkin ke 54 sampai 55 dulu lah untuk si Astra. Oke guys, selanjutnya itu INKP guys ya, Indakiat INKP. Indakiat Pulp and Paper. Kita lihat hari ini asingnya Netsel ya, Netsel tapi DP BKAK yang masuk teman-teman. Kita lihat di sini ada YP yang masuk di NKP, kita lihat. Nah, ini kalau ini juga cicil aja, ini saham bagus, fundamental juga murah, harganya di bawah teman-teman. Nah, fundamentalnya bagus guys, walaupun turun tapi di sini kalau kita lihat PBV-nya masih 0, dan pernya 6 kali. Masih oke untuk INKP buat dikoleksi teman-teman. Mumpung diskon, nah cicil. Jadi kalau saham model Astra, model INKP itu jangan beli di sini. Kalau di atas 10.000 itu udah wah, jangan. Nah, kalau udah turun-turun nih 7.000-an, ya 8.000, 7.000, apalagi kalau ke 7.000 kurus. Nah, itu malah beli, jangan takut. Jadi kalau teman-teman di sini takut, tapi di sini dibeli ya, lucu kan. Nah, ini udah koreksi, beli gitu ya. Kalau turun ya cicil gitu ya sampai ke 7.200, 7.300 cicil aja. Nah, nanti kalau udah naik 9.000, 10.000 jual gitu. Itu namanya swing ya. Jangan beli di sini, jual di sini, guys. Beli di sini, jual di sini. Naik lagi, beli lagi di sini, jual lagi di sini. Lah, entek lo modal lo, guys. Oke, mungkin itu aja Mas dari channel untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.